Firman akan disampaikan oleh Romo Aan dan pujian malam ini akan dibawakan oleh Ibu Efri. Mari kita siapkan hati semua. Kita siapkan sikap kita. Kita mau masuk ke dalam persekutuan doa. Silakan host. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Syukur pada Allah kalau malam ini kita bisa bertemu lagi. Dan kita juga bersuka cita karena kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Kita juga berterima kasih karena malam ini Romo yang kita kasih, Romo Antoro, boleh hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Romo. Shalom, terima kasih sudah datang, sudah bergabung. Terima kasih ya Romo. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai Romo Antoro. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau mulai acara persekutuan doa online kita malam ini. Kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini, Kau izinkan kami untuk boleh berkumpul kembali dalam persekutuan doa online. Tuhan, sekalipun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami memohon kepadamu, biarlah Roh-Mu yang kudus yang menyatukan hati kami, yang menyatukan perasaan kami, kerinduan kami untuk duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian dan doa-doa kami, bahkan mendengarkan pesan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami Tuhan. Layakkan kami Bapa untuk menerima anugerah-Mu yang terindah ini. Dan biarlah pada saat kami menaikkan doa-doa dan pujian kami, kuasa dan urapan yang baru Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Sehingga kami mendapat kekuatan yang baru, sukacita dan damai sejahtera yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami mempersilakan Allah Roh Kudus mengambil alih seluruh keberadaan kami. Biar kuasa dan rencana-Mu Tuhan terjadi bagi setiap kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini iman sebesar biji sesawi Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Dan itu menjadi bekal kami untuk melangkah, menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan yang saat ini tengah melanda di sekitar kita, tapi kita mau sama-sama berkata, aku tidak akan ragu Tuhan. Aku tidak mau meragukan kuasa-Mu. Karena aku tahu Allah yang kusembah selama hidupku adalah Allah yang hidup. Biarlah pujian ini menjadi perwujudan iman kita, pernyataan iman kita. Dan pada saat kita menaikkan pujian ini Bapak Ibu, kita memohon agar Tuhan terus menganugerahkan iman sebesar biji sesawi bagi setiap kita. Karena dengan iman itu kita dapat melangkah maju bersama Tuhan apapun keadaan yang di sekitar kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, katakan takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu
Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami, tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Yesus, Engkau yang terbaik bagi kami. Kau anugerahkan iman bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau hadir dalam hidup kami. Kami meninggikan Kau Tuhan.
sekitar kami, di dalam kehidupan kami, karena Engkau yang ada di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu adalah surat cinta dan isi hati-Mu yang memberi kami kekuatan. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu ajaib dan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satunya perisai di dalam kehidupan kami, Bapa. Oh, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, Tuhan.
bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terang-Mu telah bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu hari ini yang Kau sampaikan kepada kami, Tuhan. Melalui Romo Antoro, Tuhan Yesus, untuk kami boleh siap dan waspada, berjaga-jaga dan waspada, Tuhan, terhadap apapun yang terjadi di sekitar kami, sehingga iman kami tidak tercuri, sehingga kami tidak menjadi lemah, sehingga kami tidak jatuh dan menjadi binasa, Tuhan Yesus. Karena sejak semula Engkau menciptakan kami baik adanya, dan Kau telah menebus kami menjadi milik kepunyaan-Mu, Bapa. Kami berharga bagi-Mu, Yesus. Kami berharga bagi-Mu, Tuhan. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami hidup dalam kesia-siaan, hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ada kepastian di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami percaya, saat kami duduk diam dalam hadirat-Mu, kami percaya, Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru melalui firman-Mu. Kami mendapatkan iman yang menyala-nyala, Tuhan Yesus. Karena dengan iman itu, Engkau memampukan kami melewati semua ini. Terima kasih, Tuhan. Karena setiap keadaan Tuhan izinkan untuk memurnikan kami, supaya hingga pada waktunya Engkau mendapati kami sempurna dan tidak bercacat celah. Terima kasih, Tuhan Yesus. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu, Romo Antoro, sehingga ketika dia menyampaikan kebenaran firman, maka bukan hikmatnya, bukan hikmat manusia yang dia sampaikan, tapi hikmat yang daripada Allah. Terima kasih, Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam semuanya. Malam, Romo. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Amin. Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia akan memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya,
dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita renungkan sabda Tuhan di dalam hati kita sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Baik semuanya, sehat? Baik, Romo, puji Tuhan. Ya, oke. Hari ini tema kita dari Sabda Tuhan saya tawarkan sangat singkat temanya, setia dan waspada. Semuanya tahu ya setia itu apa? Setia itu kalau kita lihat, nanti bisa dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, setia itu taat atau patuh. Jadi misalnya apapun yang diberikan tugas, dia setia, berarti dia akan taat, dia akan patuh, lalu akan melaksanakan tugas itu. Itu setia. Atau kalau dalam pengalaman yang lain, tetap dan teguh hati, itu setia. Tetap dan teguh hati. Atau berpegang teguh, kalau nanti berkaitan dengan janji, ya janji setia berarti berpegang teguh dalam pendirian. Karena ia berjanji. Nah, itu berkaitan dengan setia. Kalau waspada itu pasti ada kaitannya dengan kesiapsediaan. Waspada, berjaga-jaga. Supaya kalau terjadi sesuatu, dia sudah siap. Itu namanya waspada. Nah, kenapa saudara-saudariku yang terkasih saya pakai menawarkan tema setia dan waspada? Ini sebetulnya saya kenal istilah setia waspada itu ketika saya melayani memberikan ibadah renungan Natal di pasukan Pas Pampres atau pengamanan pengawal presiden. Yaitu saya beberapa kali diundang untuk memberikan renungan Natal di para Pas Pampres yang Kristen Katolik. Nah, itu ternyata mereka itu punya semboyan setia waspada. Nanti bisa dicek, cari aja di internet. Setiap kali mereka bertemu, itu kalau TNI itu, kalau setiap kali bertemu itu bisa diperhatikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang mereka katakan ketika ketemu sama sesama anggota. Kalau Pas Pampres dia akan selalu mengatakan setia. Setia itu berarti dia Pas Pampres. Kalau dia Kopassus dia akan ketemu dengan temannya, dia akan mengatakan komando. Itu berarti oh itu Kopassus. Gitu. Kalau polisi itu kadang brigadir gitu. Nah, jadi kalau Cakra itu Kosrat, ya TNI AD tapi yang Kosrat. Nah, kenapa setia waspada? Nah, di situ saya mencoba untuk menggali ternyata apa yang menjadi semboyan atau semangat
pasukan pengamanan presiden atau pas pampres setia waspada itu ternyata sangat sangat injili sekali ya. Di dalam bacaan Injil itu sering kali dikatakan dalam sabdanya Yesus mengatakan setia, kemudian waspadalah, seperti itu ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi, seperti itu. Nah, ini mencoba saya gali semangat itu, paling tidak selama mengenal teman-teman anggota pas pampres, itu kesetiaan itu memang menjadi menjadi semangat di dalam pelayanan mereka, tugas mereka sebagai pengamanan presiden. Dia harus setia. Artinya tadi seperti di dalam kamus bahasa Indonesia itu patuh, taat kepada presiden, karena dia yang diabdi, yang dilayani adalah presiden. Dia siap sedia untuk itu, siap sedia untuk diutus. Kemudian kata yang kedua, waspada. Ini karena apa? Pasti kewaspadaan ini harus dimiliki oleh para pengaman presiden ini. Buktinya apa? Selalu pasti ketika misalnya Bapak Presiden mau kunjungan kemana-kemana, ke suatu tempat, pasti mereka sudah waspada dulu. Minimal sehari sebelumnya udah mempersiapkan tempatnya, lokasinya seperti apa, membahayakan presiden atau tidak. Nah, itu sebagai sikap kewaspadaan. Dan ini kiranya menjadi semangat bagi saudara atau saudari kita pas pampres ini. Nah, sabda Tuhan hari ini juga apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya itu dengan satu contoh atau semacam perumpamaan. Yesus mengatakan, camkanlah baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kita semua pasti nggak tahu yang namanya pencuri, pasti nggak bakalan ya. Pencuri itu ngasih tahu, aku nanti akan curi di rumahnya Pak Nandi, di rumahnya Bu Evri jam sekian. Nah, itu pasti Bu Evri, Pak Nandi udah siap-siap tuh. Pasti udah ngabarin tetangga kiri kanan, atau bahkan bisa lapor polisi gitu. Itu akan mempersiapkan itu, padahal pasti kan tidak. Maka kita diminta untuk apa? Siap. Ya, untuk setia, siap. Ya, dan waspada, berjaga-jaga, karena nggak tahu kapan datang. Bahkan dikatakan oleh Yesus, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Gitu. Maka siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya? Dijawab oleh Yesus, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mau mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang memang seharusnya kita lakukan. Jadi nggak perlu nunggu kalau nanti dilihat orang, dinilai orang. Maka ini yang selalu menjadi peringatan Yesus kepada para muridnya, supaya tidak seperti orang-orang Farisi. Karena apa? Mereka melakukan sesuatu itu supaya dilihat orang, supaya dinilai baik oleh orang lain. Nah, Yesus hari ini mengajak kita semua melakukan hal-hal yang baik itu supaya menjadi karakter kita, sudah menjadi kebiasaan kita. Karena apa? Ini yang tanggung jawab yang sudah harus aku lakukan. Aku harus setia, aku harus taat, meskipun yang kita hadapi atau yang kita alami mungkin kadang tidak selamanya enak, tidak selamanya mulus. Ya,
jalannya gitu. Tapi kadang bahkan mungkin mengalami pertentangan atau tantangan-tantangan. Tapi bagaimana kita tetap setia untuk itu, taat, untuk patuh melaksanakan itu, karena kita tahu ini yang harus saya lakukan. Maka Yesus memberikan satu gambaran seorang hamba atau seorang pengurus rumah yang setia. Dan terus digambarkan juga hamba yang tahu akan kehendak tuannya tapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, pasti akan mengalami banyak pukulan. Tapi kalau orang itu tidak tahu akan kehendak tuannya, tapi dia melakukan sesuatu itu, pekerjaan itu, dia akan mengalami sedikit pukulan. Jadi artinya apa? Ini Yesus mau membandingkan orang yang setia dan yang kurang setia. Yang setia itu apapun, pokoknya yang penting aku melaksanakan. Karena ini tugas saya, ini tanggung jawab saya. Saya harus laksanakan. Entah dampaknya, resikonya nanti seperti apa. Saya melaksanakan ini. Karena bentuk tanggung jawab saya, kesetiaan saya. Sekaligus ini sebagai bentuk kewaspadaan. Kalau terjadi sesuatu, terjadi apa-apa, saya sudah siap. Paling tidak sedikit mendapatkan pukulan. Atau risikonya itu kecil dibanding saya tidak melakukan sama sekali. Nah, ini yang mau digarisbawahi dalam sabda Tuhan hari ini. Maka kita diajak untuk hidup yang baik, hidup yang benar. Itu tidak mengenal waktu, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun harus kita lakukan. Maka apa yang kita perlukan? Kesetiaan dan kewaspadaan itu. Bersiap-siap, berjaga-jaga. Itu menjadi modal utama kita. Dua hal itu. Setia. Aku mau setia karena ini menjadi tanggung jawab saya. Apapun yang harus aku hadapi, kesetiaan, ketaatan, kepatuhan, ini yang terus-menerus harus menjadi semangat di dalam hidup saya. Dengan demikian, nanti dampaknya ketika resikonya itu besar, ketika aku sudah melaksanakan, aku sudah siap sedia ini, kewaspadaan itu, maka akan sedikit mengurangi, paling tidak sebesar kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ini yang saudara-saudara yang terkasih, yang kiranya perlu menjadi semangat dalam hidup kita. Dan ini tidak otomatis. Tidak otomatis, harus kita latih. Terus-menerus, setiap hari, setiap saat. Perlu kita latih. Dan juga perlu kita tularkan. Karena ini hal yang baik. Setia, waspada, ini hal yang baik. Yang harus kita tularkan atau kita bagikan juga semangat ini kepada orang lain. Sehingga nanti semakin banyak orang itu mengalami rahmat dan kasih Tuhan. Karena contohnya, teladannya adalah Tuhan sendiri. Bagaimana Yesus sendiri taat setia ya. Yesus sendiri taat setia ketika menjawab apa yang menjadi panggilan hidupnya. Meskipun awalnya kalau kita lihat bagaimana Yesus menjawab panggilan Tuhan itu, kalau bisa secara manusiawi, kalau bisa berlalu, cawan ini daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Nah, ini bentuk apa? Semangat kesetiaan yang dimiliki oleh Yesus yang menjadi teladan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pasti ada banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup kita yang membutuhkan semangat dua hal ini. Kesetiaan atau setia dan waspada ini. Di masa pandemi ini, kiranya semuanya terdampak. Ya, banyak orang mengalami ini. Bagaimana kita tetap setia? Kalau istilah Bapak Presiden kita kan, kita harus berdamai.
berdamai dengan pandemi ini gitu. Ini bahasa yang sangat Kristiani menurut saya. Ya, jadi berdamai. Artinya apa? Ini nggak bisa dihindarin. Saya harus menghadapi. Karena nggak nampak, nggak kelihatan. Maka di situ yang dibutuhkan apa ya? Ya, aku harus berdamai, aku harus ya taat setia aja yang harus aku lakukan. Taat setia dalam hal apa? Karena ini misalnya berkaitan dengan kesehatan, ya aku harus mengikuti protokol kesehatannya apa. Aku harus setia ini menjalankan. Oh, kalau aku keluar dari area rumah, aku harus memakai masker. Itu bentuk ya kesetiaan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada yang seharusnya kita lakukan untuk salah satu cara kita berdamai dengan pandemi ini. Lalu kalau habis dari bepergian, segera kita mencuci tangan sampai bersih, lalu mandi, seperti itu. Ini sebagai bentuk ketaatan kita, kesetiaan kita. Lalu kewaspadaannya ya otomatis dengan demikian kita juga waspada ya ketika kita bisa lihat di dalam baik di media sosial maupun di televisi kan kata-katanya ketika memakai masker itu saling melindungi lah, istilahnya kan seperti itu. Maskerku melindungiku, maskermu melindungimu, seperti itu. Jadi saling melindungi satu sama lain. Gitu. Karena apa? Ini yang kita hadapi itu tidak tampak. Kita semua bisa menjadi pembawa virus COVID itu. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak berjaga-jaga, kita tidak waspada, ya, lalu imun kita mungkin lagi drop, ini bisa terjadi. Kita semua kan nggak ingin untuk itu, maka kita harus setia. Setia untuk apa ya? Setia sesuai dengan apa yang menjadi aturan bersama dalam pemerintah. Kita sebagai anggota gereja justru di situ kita menunjukkan kesetiaan kita. Aku setia. Belum lagi nanti di dalam kehidupan keluarga-keluarga. Bagaimana kita juga memiliki kesetiaan, ya, setia sebagai seorang suami, istri, orang tua, ya, bagi anak-anak. Bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita itu? Yang pasti yang kita hadapi, kita semakin tahu, kita semakin mengenal pasangan hidup kita masing-masing seperti apa. Setia nggak aku dengan pasangan hidupku yang seperti ini, yang dulunya nggak seperti ini awal-awal aku kenal, tapi kok sekarang dalam perjalanan, oh seperti ini. Nah itu artinya apa? Aku semakin dalam mengenali bahwa ini pasangan hidupku. Aku setia nggak untuk tetap bersama-sama, untuk tetap mendampingi. Juga anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Ya, ini seringkali kan juga, waduh, susah untuk nasihatin, untuk ini dan itu dan sebagainya. Kadang menjadi keprihatinan kita sebagai orang tua. Setia nggak aku untuk tetap ya menasihati, memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Dan juga kewaspadaan kita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup keluarga kita. Apa yang perlu kita siapkan supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Maka kewaspadaan ini, ya, bentuk-bentuk kewaspadaan itu ya salah satu contoh tadi kalau berkaitan dengan sakit penyakit kita melindungi diri, itu kan kewaspadaan. Hidup sehat, ya, makan yang teratur, itu sebagai kewaspadaan kita, karena saya tahu kondisi atau situasi tubuh saya, maka harus berjaga-jaga, aku harus waspada. Misalnya aku harus olahraga, berarti aku butuh olahraga, aku harus minum vitamin setiap hari supaya aku tetap sehat dan fit bisa melaksanakan tugas-tugas meskipun di masa pandemi ini. Itu kewaspadaan. Atau hal-hal yang lain. Saya rasa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih bisa memberikan contoh-contoh sendiri-sendiri. Ya, semangat setia waspada ini dalam hidup kita masing-masing. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita mohon
Rahmat Tuhan supaya semangat, setia, dan waspada ini sungguh-sungguh bisa kita jalani, kita laksanakan di dalam hidup kita masing-masing. Sebagai wujud tanggung jawab kita, baik terhadap Tuhan, terhadap keluarga, pasangan hidup kita, anak-anak kita, lalu sesama kita. Maka marilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya Tuhan selalu membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti sekarang selalu selalu sepanjang amin. Amin. Selalu menyertai. Saya kembalikan kepada MC-nya. Bisa dilanjutkan dengan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kres. Oke, sebentar. Bentar. Ya, selamat malam semua yang ada di Zoom dan ada yang di YouTube. Berikut ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, seperti biasa minggu depan tanggal 2 Rabu 28 Oktober 2020. Suaranya mana nih? Nggak kedengeran. Halo, tes. Udah kedengeran suaranya? Kecil sekali, Grace. Sebentar. Kedengeran nggak? Ya, oke. Oke. Ya, saya ulangin. Selamat malam semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Berikut ada beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti biasanya nanti di minggu depan hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 di jam yang sama, jam 19.30 kita akan bertemu lagi di PDKK online via Zoom dan YouTube dengan tema ketaatan dalam iman. Firman oleh Bapak Alex Yuniarto. Dan selanjutnya di tanggal 4 November 2020 masih via Zoom kita akan membawakan tema bersyukur senantiasa. Firman akan dibawakan oleh Bapak Benediktus Petrus Beni Dwi Nugroho. Dan yang terakhir di tanggal 11 November akan ada lagi dengan tema Walk in Victory. Firman oleh Koselo, George Anselo Ganda atau Koselo. Demikian pengumumannya. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang memiliki rejeki lebih dan ingin menyalurkan rejeki tersebut, silahkan bisa dicatat nomor rekening yang tertera di layar atas nama Ciriani atau Riani Hapsari Nawawi, atau yang kenal itu Dokter Yani biasanya. Demikian pengumumannya, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Iya, terima kasih Kres. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini
Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, kita mau tutup persekutuan doa kita malam ini, kita mau mohon doa penutup dan berkat dari Romo Aan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan menutup ibadah persekutuan doa kita ini dan nanti mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan semoga melalui puji-pujian dan firman yang boleh kami dengar, Engkau membimbing kami agar kami memiliki semangat untuk setia dan waspada di dalam hidup kami, dalam menjalani tugas-tugas kami, karya pelayanan kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami alami, baik pribadi maupun keluarga dan komunitas kami. Kami percaya Engkau selalu menuntun dan membimbing kami. Lebih-lebih dalam situasi pandemi ini ya Tuhan, yang kadang tidak menentu, kadang menjadi keraguan-raguan bagi kami. Namun, melalui firman-Mu hari ini, memberi semangat kami kembali untuk tetap setia. Kami menjalani kehidupan kami, bisa berdamai dengan pengalaman pandemi ini, sehingga kami tetap bisa melaksanakan tugas, pekerjaan, dan karya pelayanan kami, dengan tetap setia menjaga protokol kesehatan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon rahmat-Mu selalu, biarlah sabda-Mu itu selalu menjadi penggerak di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan melanjutkan tugas kami masing-masing. Kami akan istirahat. Berkati kami ya Tuhan, agar malam hari ini kami bisa istirahat dengan tenang, dengan nyenyak, sehingga esok hari kami bisa bangun kembali dengan semangat yang baru, dengan badan yang sehat dan segar, sehingga bisa melaksanakan tugas kami dengan lebih baik lagi. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita, komunitas PDKK Elsa, dan seluruh pekerjaan, usaha, dan karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat Malam Romo. Kita foto dulu Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Foto dulu, foto. Pak Nandi, silakan Pak Nandi. Iya, sebelum kita tutup dengan pujian dan meninggalkan Zoom ini, kita mau foto dulu ya sebentar. Iya. Silakan yang mau ambil foto boleh. Kameranya yuk dinyalakan semua. Sudah, kita foto yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Nandi dilanjutkan dengan lagu penutup. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Kami berdoa kita semua mendapat kekuatan yang baru, sukacita yang baru, dan iman kita semakin diteguhkan oleh Roh Kudus untuk terus melangkah bersama Dia. Amin ya Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini Bapak.
Kekuatan Yesus melakukan perkara yang hebat. Perkara yang hebat bersama rohmu, ku pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja keagungan tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja kemuliaan, Raja kemuliaan, Raja kemuliaan, Raja kemuliaan, Raja kemuliaan. Terima kasih, sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih kepada Romo Aan yang sudah hadir di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di Zoom dan YouTube. Dadah. Sampai bertemu kembali. Terima Kasih Romo. Terima kasih Mama. kasih. Ugen. Dan Greg, kalau lain-lainnya. masih siang-siang, Greg. Iya dong. Siang terus gua. Bu Evri kok